Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Bu Vera dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam bab 3 dan KD-nya adalah meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media elektronik. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan membaca, siswa dapat membedakan isi teks eksplanasi dengan tepat. Nah, kali ini kita akan mempelajari dulu tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bersifat normatif. Maksudnya, teks eksplanasi menjelaskan peristiwa fenomena secara nyata, ilmiah, dan sesuai dengan teori. Jadi tidak dibuat-buat, nyata. Yang kedua, adanya fakta. Maksudnya, peristiwa yang dijelaskan harus bersifat nyata atau tidak mengada-ngada. Jadi betul-betul terjadi dan ada faktanya. Lalu yang ketiga adalah terstruktur. Maksudnya, teks yang disajikan itu berurutan, mulai dari pernyataan umum, penjelasan, dan penutupan. Lanjut yang kedua, teks eksplanasi itu memiliki struktur. Strukturnya dibagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan interpretasi atau penutupan. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi pernyataan atau penjelasan secara umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan di dalam teks. Jadi pernyataan umum ini biasanya informasi yang banyak diketahui oleh banyak orang. Lanjut ke struktur yang kedua, yaitu pernyataan penjelas. Nah, di dalam pernyataan penjelas ini lebih terperinci tentang proses terjadinya peristiwa yang disampaikan pada pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa dengan berurut dan bertahap, dari mulai awal sampai akhir. Nah, bagian ini juga biasanya berisi sebab atau dampak dari suatu peristiwa yang dibahas. Jadi ini pernyataan penjelas itu lebih lengkap dari pernyataan umum dan biasanya tidak banyak orang mengetahui tentang informasi ini. Kita lanjut lagi ke struktur yang ketiga adalah interpretasi atau penutupan. Nah, dalam interpretasi ini biasanya berisi kesimpulan dari topik atau proses yang terjadi pada peristiwa yang dijelaskan dari pernyataan umum sampai ke pernyataan penjelas. Jadi diambil ditarik kesimpulan berdasarkan dari pernyataan umum dan pernyataan penjelasnya. Agar kalian lebih mengerti, coba kalian buka buku Prima PH kalian pada halaman 60. Nah, di situ ada sebuah teks eksplanasi tentang fenomena alam, yaitu banjir. Nah, banjir itu kan biasanya terdapat pada berita koran atau majalah. Nah, di situ termasuk teks eksplanasi karena terjadi betul-betul dan nyata. Pada teks tersebut terdapat 3 paragraf dan di dalam setiap paragraf itu merupakan pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan interpretasi. Kita masuk ke dalam paragraf yang pertama. Paragraf pertama ini Ibu akan bacakan isinya. Banjir merupakan salah satu peristiwa yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar dan tak terkendali yang menggenangi suatu tempat. Suatu tempat dapat dikatakan banjir jika ada air yang menggenangi tempat tersebut dalam jumlah yang cukup banyak sehingga menutupi sebagian bahkan seluruh tempat tersebut.
Nah, di situ berarti paragraf yang pertama itu merupakan pernyataan umum. Jadi, terstruktur yang pertama adalah pernyataan umum. Lanjut pada paragraf yang kedua. Isinya, banjir dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terjadi karena peristiwa alam, seperti hujan. Jika di suatu daerah terjadi hujan dengan curah yang terlalu tinggi dan berlangsung secara terus-menerus, daerah tersebut dapat mengalami banjir. Selain itu, banjir juga dapat terjadi karena faktor manusia. Maksud faktor manusia adalah banjir terjadi akibat kelalaian atau perilaku kurang terpuji manusia. Misalnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai. Kebiasaan buruk tersebut dapat menyebabkan sampah menumpuk di sungai. Hal ini membuat aliran sungai terhambat. Selain itu, sungai tidak mampu menampung air dalam jumlah banyak. Jika hal itu terjadi, air sungai akan meluap ke daratan yang ada di sekitar lingkungan sungai. Akibatnya, banjir akan melanda daerah tersebut. Selain membuang sampah sembarangan, ada juga aktivitas lain yang menyebabkan banjir. Aktivitas tersebut diantaranya menebang pohon sembarangan, melakukan penggundulan hutan, dan mendirikan rumah di tepi sungai. Nah, pernyataan tersebut paragraf 2 termasuk ke dalam pernyataan penjelas. Jadi menjelaskan yang lebih terperinci dari pernyataan umum. Sekarang kita masuk ke dalam paragraf yang ketiga, yaitu banjir dapat mengakibatkan banyak kerugian, baik bagi manusia maupun lingkungan. Banjir dapat merusak sarana dan prasarana. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan manusia mudah terserang penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian atau korban jiwa. Nah, di paragraf yang ketiga ini merupakan interpretasi atau penutupan, yang isinya adalah kesimpulan dari paragraf 1 dan 2, yang merupakan pernyataan umum dan pernyataan penjelas. Itu ya, jadi interpretasi adalah paragraf yang terakhir di dalam teks eksplanasi. Berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan kepada kalian, akan Ibu ingatkan kembali, struktur eksplanasi itu yang pertama adalah pernyataan umum, dan itu ada pada paragraf yang pertama. Lalu yang kedua adalah pernyataan penjelas, berarti ada di paragraf yang kedua. Yang ketiga adalah interpretasi atau penutup, itu selalu berada di akhir paragraf atau paragraf yang terakhir. Nah, itu jika paragraf eksplanasi atau teks eksplanasinya terdiri dari 3 paragraf. Bagaimana kalau yang lebih dari 3 paragraf? Tetap sama, strukturnya itu harus pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan yang terakhir adalah interpretasi. Jadi misalnya terdiri dari 4 paragraf, berarti paragraf yang pertama adalah pernyataan umum. Paragraf kedua dan ketiga merupakan penjelas atau paragraf penjelas ya, pernyataan penjelas. Lalu yang terakhir adalah interpretasi atau penutup. Itu selalu seperti itu ya. Jadi kalian harus ingat, yang pertama pernyataan umum, kedua penjelas, dan yang ketiga adalah penutup atau interpretasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. LKPD untuk hari ini adalah bacalah teks pada halaman 61. Lalu kalian tuliskan struktur dari teks eksplanasi tersebut seperti contoh pada halaman 60. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat, Ibu tunggu tugasnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.